Hai, kembali bersama saya Valentino Wadiki dari Belajar Teologi. Kali ini kita akan belajar tentang tanda baca, aksen, dan tanda pernafasan. Ketiganya penting karena berkaitan dengan proses membaca dan proses transliterasi teks. Karena itu, nanti tolong diperhatikan dengan baik ya. Karena tanpa bagian ini, kita akan mengalami banyak kesukaran, terutama ketika akan membaca dan mentransliterasi teks. Selamat belajar! Baik, sekarang kita sudah ada di slide. Sebagaimana introduksi di awal bahwa kita akan belajar tentang tanda baca, aksen, dan tanda pernafasan. Di dalam bahasa Yunani ada beberapa tanda baca yang harus kita cermati. Yang pertama adalah tanda titik ya. Bentuknya sama seperti di dalam bahasa Indonesia atau Inggris. Fungsinya untuk menunjukkan perhentian penuh. Lalu berikutnya adalah tanda koma. Ya, sama juga seperti di dalam bahasa kita, dia menunjukkan fungsi perhentian sementara. Jadi kalau tadi tanda titik, tanda berhentinya penuh, ya kalau tanda koma berhenti sementara atau ada jedahnya. Lalu berikutnya adalah tanda titik, koma, dan titik dua. Dia diwakili dengan satu tanda titik di atas ya. Jadi dia tidak ada tanda titik atau koma lagi di bawahnya. Sebaliknya dia hanya tanda titik saja. Sementara di dalam tanda baca berikutnya yang namanya tanda tanya, dia justru titik koma simbolnya. Jadi terbalik dengan yang di atas. Kalau yang di atas untuk tanda titik koma, dia hanya menggunakan tanda titik saja. Sementara tanda tanya justru menggunakan tanda titik koma. Nah, ini jangan sampai tertukar ya. Lalu berikutnya aksen. Nah, di dalam bahasa Yunani ada 3 aksen. Yang pertama adalah acute. Acute ini merupakan tanda aksen yang arahnya itu mengarah ke atas ya. Kita lihat di sini garisnya mengarah ke atas. Yang box di bawahnya ini adalah ilustrasi sebuah alfabet. Misalkan ada satu alfabet, kira-kira apapun itu. Nah, ini merupakan penanda di atas alfabet itu ada satu tanda begini. Kalau tandanya ke atas, maka namanya acute. Fungsinya adalah intonasi meninggi. Contohnya ada di kata telo. Nah, perhatikan telo di atas epsilon itu ada tanda acute. Sementara yang kedua adalah circumflex. Dia bentuknya melengkung ke atas ya. Ini seperti ini. Fungsinya untuk menunjukkan intonasi naik dan turun seperti dari kata doulos ya. Abaikan untuk tanda yang di bawahnya ini, kita akan bahas di slide berikutnya. Jadi di atas tanda upsilon ada 2 tanda. Nah, yang tanda aksen yang dimaksud adalah tanda yang paling atas di sini. Lalu berikutnya adalah grave ya. Bentuknya dia menurun, dia terbalik dengan tanda acute. Adapun fungsinya adalah untuk menunjukkan intonasi menurun. Ini ada artikel tone dan kata benda dulon. Nah, posisinya ada di artikel tone. Perhatikan di sini di atas omikron ada tanda grave. Berikutnya, tanda pernafasan. Ini sangat penting sekali ya untuk tanda pernafasan. Kenapa? Karena ada salah satu yang merupakan tanda yang sangat berpengaruh ketika kita transliterasi atau kita baca atau kita bunyikan. Nah, tapi kita pelajari dulu kedua bentuknya. Yang pertama adalah tanda pernafasan lembut. Nah, perhatikan bentuknya, dia seperti koma tapi menghadap ke kiri ya, menghadap ke kiri. Adapun keterangannya, dia tidak ada penambahan bunyi. Tidak ada penambahan bunyi. Nah, perhatikan contohnya dari kata apostolos. Dia ada di posisi alfabet atau huruf alfa. Ya, ini adalah tanda pernafasan lembut. Lalu berikutnya adalah tanda pernafasan kasar.
tanda pernafasan kasar terbalik dari tanda pernafasan lembut. Ya, bentuknya kalau yang lembut ke kiri, yang kasar ke kanan. Nah, perhatikan di sini ada keterangan ya. Ada penambahan bunyi H. Nah, jadi ada penambahan bunyi H. Kalau rekan-rekan pelajari di materi pertama, di dalam alfabet Yunani tidak ada huruf H. Nah, huruf H di dalam Yunani Koine penandanya adalah ini, tanda pernafasan kasar. Nah, salah satu bentuknya adalah dari kata salah satu contohnya adalah dari kata hagios. Perhatikan di sini ada hagios, ada dua tanda di sini. Tanda pertama adalah tanda kasarnya. Ya. Jadi nanti ketika kita sebutkan, bukan sebutkan hagios, tapi ditambahkan H di depannya. Jadi hagios. Demikian juga nanti kita akan lakukan hal yang sama ketika melakukan transliterasi ya. Jadi hagios nantinya. Oke. Itu merupakan tanda pernapasan. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang salah satu contoh dari Yohanes 1 ayat 1 sampai 4. Karena tanpa tanda baca, aksen dan tanda pernafasan, kita tidak akan memiliki pemahaman yang komplit ketika harus melakukan transliterasi, atau oleh karena itu, karena sudah mendapatkan materi tersebut, maka kita akan semakin mudah lagi ketika menghadapi teks. Perhatikan di sini saya sudah kasih tanda, yang bagian atas adalah teks Yunaninya ya di sini, dan yang bagian bawah merupakan bentuk transliterasinya ya. Perhatikan yang pertama N ya, lalu kita transliterasikan seperti sebagaimana ini N juga. Di atasnya adalah arke. Nah, perhatikan arke di sini, untuk jangan lupa untuk huruf etanya itu ada strip di atas. Sekali lagi, sebagaimana yang saya sudah sampaikan, ini tidaklah prinsip. Artinya demi kepraktisan kadang-kadang juga tanda strip itu seringkali diabaikan karena pembunyiannya tetap sama, E juga. Nah, N, RK, N, Ho. Nah, kita ketemu tadi kasus tanda pernafasan kasar ya. Nah, di dalam tanda pernafasan kasar ini kita ketemu di dalam satu artikel, yaitu artikel Ho. Nah, ini merupakan omikron yang di atasnya ada tanda pernafasan kasar yang berdiri di atasnya. Makanya ketika dia nanti ditransliterasikan, jangan hanya omikronnya saja atau O-nya saja, tapi juga harus tanda pernafasan kasarnya yang diberikan transliterasi. Ketika ditransliterasi maka menjadi Ho, bukan O saja tapi Ho. Oke, lalu berikutnya adalah logos. Nah, di sini logos, perhatikan kenapa dia diberikan huruf kapital, karena mengasumsikan atau diidentikan kepada satu figur atau pribadi ya. Makanya untuk logos ini ketika dia ditransliterasi dia diberikan huruf L karena mewakili pribadi. Lalu logos, kai, ho ketemu lagi tadi ya. Logos lagi dan N. Lalu bawahnya lagi untuk ayat 1 pros, perhatikan jangan sampai tertukar ya, karena huruf P dan Ro ya. P dan Ro kadang-kadang kalau masih baru atau masih pemula itu pasti akan kebingungan. Ini huruf P-nya yang mana, yang R-nya yang mana. Nah, sementara ketika ditransliterasi langsung kita dapati perbedaannya. Pros ya, dari pros, ton, theon. Nah, demikian juga theon. Karena theon biasanya diterjemahkan sebagai God ya. Makanya untuk theon ini bentuk daripada transliterasinya harus diberikan kapital, huruf kapital. Kai, theos, sama theos juga ya. Kalau theos itu bentuk nominatif, theon itu bentuk akusatif. Nanti kita akan pelajari kasusnya di materi kata benda. Dan berikutnya N, O, logos ya.
masih sama. Jadi ini adalah transliterasi lengkap dari ayat 1. Lalu yang di ayat 2, autos en arche proston theon, ya. Perhatikan tidak ada yang sukar di sini kecuali di kata n dan n di sini ada 2. Ketika kita ketemu eta dan epsilon, maka untuk membedakannya biasanya eta itu ada tanda strip di atasnya. Ya, itu sekalipun ya meskipun tidak selalu wajib ya. Di dalam ayat 2 tidak ada bagian yang sangat sukar untuk dimengerti. Sekarang kita masuk ke ayat 3. Panta di auto egeneto kai choris ya. Auto egeneto oden ho gegonen. Nah, perhatikan di sini ada bagian di n ini sama seperti ho di sampingnya. Karena dia ada tanda pernafasan kasar yang menghadap ke kanan, maka n ini harus ditambahkan dengan huruf h. Ho, hen, ho, gegonen. Nah, yang berikutnya ayat yang terakhir atau ayat 4 dari pembacaan minggu slide sebelumnya ya. En auto zoe en kai he zoe hen topos ton antropon. Perhatikan di sini untuk e-nya ya, etanya itu ada penambahan lagi tanda hembus kasar ya, makanya dia harus diberikan alfabet H di depannya. Jadi komplit sudah pembelajaran dasar kita untuk bisa membaca dan melakukan transliterasi. Jadi jangan sampai lupa bagian-bagian yang sudah dipelajari, karena semuanya harus dipergunakan secara bersamaan demi kesinambungan pembacaan teks dan proses transliterasi teks. Demikianlah konten kali ini. Tetap ikuti channel Belajar Teologi karena masih banyak materi-materi yang menarik yang bisa kita pelajari dan kita kembangkan secara mandiri. Tetap dukung channel ini, like, subscribe, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang yang membutuhkannya. Salam.